Semuanya, kembali lagi bersama aku Sela Anggraini as mahasiswi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Di video kali ini aku bakal membahas materi perkuliahan mata kuliah pertukaran informasi di fasilitas kesehatan. Nah, jadi nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke pedianya. Check it out. Untuk materi pada bab 4 dan 5 itu berjudul Elektronik Kesehatan atau e-health dan Sistem Informasi Kesehatan Masyarakat atau Public e-health information. Untuk pengertian e-health dan public relationship itu sendiri, pertama ada pengertian dari e-health atau elektronik kesehatan, penerapan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan akses, efisiensi, dan kualitas layanan kesehatan. E-health ini sendiri mencakup berbagai layanan dan sistem digital yang membantu tenaga medis dan pasien dalam pengelolaan informasi kesehatan. Nah, untuk pengertian public health information atau sistem informasi kesehatan masyarakat, yaitu bidang ilmu yang mengintegrasikan sistem informasi dan teknologi dalam kesehatan masyarakat untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data serta manajemen kesehatan populasi. Adapun komponen utama dalam e-health yaitu pertama ada rekam medis elektronik atau electronic health record. Terus untuk manfaat e-health itu sendiri ada yang pertama peningkatan akses layanan kesehatan, di mana pasien dapat berkonsultasi dengan dokter secara daring. Kemudian yang kedua, itu ada efisiensi dalam pengelolaan data pasien, yang di mana rekam medis elektronik itu bisa mengurangi kesalahan pencatatan. Nah, tantangan dalam implementasi e-health itu sendiri, yang pertama pasti ada keamanan dan privasi data pasien, yang di mana pasti ada risiko kebocoran data medis yang bersifat rahasia. Peran public e-health information dalam kesehatan masyarakat, itu yang pertama ada surveillance penyakit, yaitu pemantauan penyakit menular seperti COVID-19, DBD, dan TBC. Terus yang kedua ada manajemen data vaksinasi. Untuk mengelola data vaksinasi nasional, contohnya seperti Peduli Lindungi. Ada tantangan dalam public e-health information itu sendiri. Yang pertama seperti validitas dan akurasi data, yaitu data yang tidak akurat dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Terus yang kedua itu ada keamanan data kesehatan masyarakat untuk perlindungan data pasien dari akses yang tidak sah. Pada bab 4 ini, aku mengambil contoh kasus yang dari jurnal berjudul Implementasi e-health sebagai alternatif antrian online di Puskesmas Kota Surabaya. Di daerah digitalisasi layanan kesehatan, Puskesmas Kota Surabaya menghadapi tantangan besar dalam mengelola antrian pasien yang sering kali menumpuk setiap harinya. Sebelum penerapan sistem e-health, pasien harus datang lebih awal dan mengantri secara manual, yang seringkali menyebabkan ketidaknyamanan akibat waktu tunggu yang lama, ruang tunggu yang penuh, dan resiko penyebaran penyakit yang menular. Hal ini mendorong pemerintah daerah dan pihak puskesmas untuk menerapkan sistem antrian online berbasis e-health yang memungkinkan pasien mendaftar dan mengambil nomor antrian melalui aplikasi atau website sebelum datang ke fasilitas kesehatan. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ulia et al. 2024, dalam jurnal yang berjudul Kualitas Pelayanan e-health sebagai Alternatif Antrian Online di Puskesmas Kota Surabaya, implementasi sistem ini berhasil meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah penerapan e-health terjadi penurunan waktu tunggu pasien dari rata-rata 90 menit menjadi 30 menit, yang berarti terjadi pengurangan waktu tunggu sebesar 67%. Selain itu, survei terhadap pasien menunjukkan bahwa 85% responden merasa lebih nyaman dan puas dengan sistem antrian online dibandingkan dengan metode konvensional. Untuk kasus pada bab 5, aku mengambil jurnal berjudul Implementasi Sistem Informasi Kesehatan atau SIK di Indonesia. Di Indonesia, implementasi Sistem Informasi Kesehatan atau SIK menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan, terutama dalam pencatatan, pengelolaan, dan analisis data kesehatan. Salah satu contoh penerapan SIK adalah sistem pencatatan dan pelaporan terpadu Puskesmas atau SP2TP yang digunakan untuk mendokumentasi berbagai data kesehatan masyarakat di fasilitas pelayanan primer. Namun, meskipun sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan informasi kesehatan, masih terdapat banyak tantangan dalam pengimplementasiannya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fatra Rulia Adaha dan rekan-rekan pada 2023, dalam jurnal Analisis Literatur Sistem Informasi Kesehatan atau SIK, tren, tantangan, dan manfaat dalam peningkatan pelayanan kesehatan di Indonesia sebagai contoh konkret implementasi e-puskesmas di beberapa daerah telah berhasil mengurangi waktu tunggu pasien hingga 40%, serta meningkatkan kualitas pencatatan rekam medis elektronik. Dengan demikian, upaya perbaikan terhadap infrastruktur, pelatihan SDM, dan penguatan kebijakan keamanan data menjadi langkah penting
dalam memastikan efektivitas sistem informasi kesehatan di Indonesia ke depannya. Mungkin itu aja dari aku, semoga bermanfaat dan see you di next video. Bye-bye.